warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat peduli. Alhamdulillah di hari Selasa ini, tepatnya di 31 Agustus 2021, Widah beserta Pung Ibu kembali lagi di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda. Kita akan berbincang-bincang di sini. Bagaimana kabarnya Pung Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu Pung Ibu ya. Ya, Iya, bagaimana Pung Ibu, kita akan membicarakan berbincang-bincang bersama dengan tema apa hari ini Pung Ibu? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya nih lagi Iya. pilek Lagi ini. serak, lagi serak ya. Lagi serak. Hari ini Iya. Nak Winda kita Iya. akan bicara sedikit terkait kebudayaan budaya. Oh, baik. Jadi Ibu. kita melestarikan budaya daerah. Baik, Pung Ibu. Ya. Pekan lalu, Iya. Selasa kemarin itu kita bincang terkait indahnya Pare-Pareku. Indahnya Ya. Pare-Pareku. Kalau indah ini Pare-Pare ditambah dengan menjaga budaya-budaya Bugis, Iya. budaya-budaya kita, Iya, saya kira akan lebih indah. lebih indah. Kali ini kita bicara terkait kita ikut melestarikan budaya daerah. Daerah kita. Nah, kalau kita bicara budaya, berarti banyak hal yang kita bicarakan. Iya, betul Nah, sekali. kali ini saya mau bicara terkait budaya seni. Budaya seni. Seni. Wah, sangat Utamanya, menarik ya. utamanya seni tari, Iya, tarian yang ada di Pare-Pare. seni tari. Seni tari ya. Kalau kita bicara ini khusus untuk kita Pare-Pare. Betul. Alhamdulillah kita ini sementara membudayakan Iya, tarian Jepang. tarian Jepang. Wah, Kalau menarik mungkin sekali. Nak Winda ini seminggu terakhir ini Iya. semua teman-teman di Facebook Iya. menayangkan Tari tarian Jepang Jepang. ini Ya, di Saloka-Raja, Pung ya, Ibu ya. ya betul. Pung Ibu, oke. Itu kebetulan ada kita adakan lomba Iya, terkait bagaimana ini Mak Jepang. Saya mau bilang begini Nak Winda. iya, Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, iya. tidak salah itu, kita pernah merebut muri, Wah, rekor muri ya. rekor muri Iya. penari Pak Jepang terbanyak, Terbanyak. 8.600 orang. Wah, 8.600 orang ya. Artinya banyak orang yang sebenarnya pintar Mak Jepang, tetapi Iya. akhir-akhir ini semakin berkurang. Iya, cuman Nah, tidak di ini, Pung Ibu ya, tidak di up. Iya, iya. Jadi kita mulai menjaga Iya, betul. tari Jepang ini. Saya juga ini berterima kasih ke Dinas Pendidikan Kebudayaan. Iya. Jumat lalu itu beliau memanggil saya untuk narasumber Alhamdulillah. workshop bersama dengan pesertanya itu guru-guru seni Guru-guru sekota Pare-Pare. Wah. Jadi guru seninya SD, Iya. SMP, kemudian itulah yang dikasih pemahaman terkait tari Jepang. Jepang, ya. Jadi saya bicara terkait sejarahnya, Iya. baru kemudian prakteknya. Prakteknya juga. Kita langsung belajar Mak Jepang. Iya, betul. Iya. Jadi sebenarnya semua ini anak-anak sekarang ini kan pintarnya TikTok. Iya. Nah, semua itu di rata-rata. Nah, ini TikTok. kalau Mak Jepang ini kita iya. masyarakatkan, Iya. saya kira ini adalah seni budaya yang bernuansa Islam. Iya, betul Ah, sekali. saya mau sedikit terkait sejarahnya nih Mak Jepang ini. Sejarah Majapahit. Jadi Mak Jepang ini sebenarnya orang boleh bilang Jepang itu adalah tari Safin Tari Safin. yang dari Sumatera, dari Kalimantan. Iya. Tapi sesungguhnya tari Jepang ini agak ada berbeda. Agak berbeda. Tetapi walaupun dasar-dasarnya itu sama. Berasal dari sana ya. Berasal Ada dari unsur-unsurnya. asal unsur-unsur Islam yang Iya. banyak masuk. Iya. Karena ini adalah seni budayanya orang Arab sebenarnya yang Iya. bawa pertama itu di Pare-Pare itu di Batu Kiki. Berarti orang Iya. Arab.
Ya. Jadi kalau dikatakan sudah berapa lama ini sebenarnya ini orang mak Jepeng? Ya kurang lebih lah 100 tahun lebih. Ya, sudah lamberat ibu ya. Sudah lama sebenarnya ya. Karena saya saja ini sudah berumur 64 tahun. Sementara saya dulu mak Jepeng itu ya sekitar mungkin saya 3 tahunan, 4 tahun umur saya ya. Berarti iya. bapak saya sudah mak Jepeng, nenek saya sudah mak Jepeng. Jadi itu ada persahabatan dulu antara orang Arab dengan orang Bugis, Dengan orang Bugis. di Bacukiki sana, sehingga inilah berkembang Ya. ini. Nah kalau kita kemudian cerita dulu ini apa namanya, mak Jepeng itu dulu tidak ada perempuan yang bermain Jepeng. Betul. Nah kalau kita bicara sekarang ini justru perempuan sekarang yang kebanyakan kebanyakan. jadi saya mau bilang pemerhati budaya itu memang sebenarnya banyak perempuan. Karena perempuan ini kayaknya lebih apa ya? lebih aktif. Lebih aktif, lebih merasa bahwa dengan menari Jepeng ini mereka punya silaturahmi. Nah, ini tari Jepeng ini memang bukan tari pergaulan. Oh, iya. Itu semua harus kita pahami. Iya. Tari Jepeng ini bukan tari pergaulan, sehingga laki perempuan itu tidak ada yang berpasang-pasangan kalau mak Jepeng. Iya. Kalau mak Jepeng perempuan ya perempuan semua, terkhususkan. laki-laki laki-laki. Khusus Nah, laki-laki. kemudian kalaupun ada laki perempuan itu muhrim. Ya. Mungkin antara suami istri, Suami istri, kakak adik, ya biasa juga kita bersepupu, Ya, anak dan sepupu, bapak, ya. ada kita ini ya artinya kita berpasangan dengan yang merasa Keluarga. kita bersaudara lah. Ya, Ya, betul. Jadi dulu itu tidak ada, jadi laki-laki saja Jepeng. Nah itulah kemudian kenapa dulu itu kalau kita pergi nonton mak Jepeng, Iya. kita pergi nonton mak Jepeng itu dulu kita tidak boleh pakai celana saja, langsung dikasih sarung. Wah. Jadi tuan rumahnya itu kalau acara-acara mapaci atau apa Sudah sediakan. disediakan memang sarung. Tidak boleh orang pakai celana panjang atau apalagi pakai celana pendek, tidak bisa. Betul. Jadi mereka harus pakai celana, sarung, dipakai kopiah. Iya. Nah, jadi sangat santun. Nah karena memang ini tariannya tari silaturahim. Silaturahim. Nah, jadi santun sekali. Nah ini, nah kemudian beberapa sekitar 70 tahun, 80 tahun lalu itu, Iya. kemudian itu ada apa namanya Perubahan. perempuan. Oh, Nah mulailah perempuan itu ada. Ini itu sebenarnya dia punya sejarah juga. Oh, Nah, iya, begitu. kebetulan kepala kejaksaan pertama itu Iya. kakaknya bapak saya, om saya. Iya. Dia kan hobi mak Jepeng. Kita ini karena kan sebenarnya begini nak, mak Jepeng itu dulu dilakukan oleh orang-orang bangsawan, cendekia, apa namanya ulama-ulama. Iya. Jadi dia itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan tarian massal begitu saja, tidak, tetapi yang melakukannya itu harus adalah orang-orang yang tertentu, Iya. bangsawan, pembuka Cendekiawan. agama, Iya. cendekia, jadi grup begitu. Nah, kebetulan ini tante saya, istrinya ini, om saya ini, Iya. selalu juga kan kita pergi menonton. Iya. Dia bilang, kenapa ini kita perempuan tidak main? Tidak boleh main. Kenapa? Iya. Memang ada larangannya kan? Toh? Merasa ini ya. Kita kan kesan perempuan Iya. menonton, Ji. Terus akhirnya beliau belajar. Bergeraklah. Dia di rumahnya belajar, suruh suaminya kasih belajar. Kak, saya juga mau mak Jepeng. Iya. Ya tapi kan namanya itu dulu. Tidak ada orang yang mencela dia ya karena kebetulan pejabat. Iya. Dia kan kepala kejaksaan suaminya. Iya. Kebetulan istrinya ini semua juga anak Jepeng karena dia juga Jepeng. anak langsungnya cucu anaknya Iya. Aruk Bacukiki. Nah jadi dia belajar. Mulailah dia belajar mak Jepeng. Itulah cikal bakal Iya. perempuan mak Jepeng. Jadi begitu dulu ya. itu tidak ada perempuan nak ya. Oh, Itu ternyata begitu ya. jadi ini pertama kali ada perempuan ibu Aji Iya. Andi Sundawi, anaknya Arum Mampi, anaknya Aruk Bacukiki ini, Iya. karena suaminya kebetulan kepala kejaksaan, Iya. kepala kejaksaan pertama di Parepare. iya. Bermainlah dia jadi ya di mana-mana kalau Iya. pejabat yang Sampai- melakukan tidak ada di orang, Iya. tidak ada orang mencela ya. Mungkin waktu itu andai kata orang kebanyakan yang pertama mak Jepeng perempuan mungkin Iya. juga tidak ada orang ikut-ikut ya. Betul. Tapi karena ini
dia public figure Iya. ya, maka kita ikutlah Mak Jepeng. Iya, tapi- Maka kita lainnya ikut semua. Iya, tapi sampai sekarang Pung Ibu, saya punya ini keluarga di ini kejaksaan. Sampai sekarang dia di sana terus ini kalau ada acara-acara Masih biasa. pemindahan tugas jaksa sama ini dia selalu buat acara Jepeng. Iya. Saya punya sepupu sekarang di sana. Iya. Jadi itu nak. Jadi inilah cikal bakalnya, jadi mereka Mak Jepeng ya. Kita Mak Jepeng semua ini. Iya. Anak-anak keturunannya ini kita ini ya, kita mulailah. Jadi dulu itu nak, saya masih ingat sekali kalau kita Mak Jepeng ini, kita kalangan-kalangan kita ndak ada orang berani naik Mak Jepeng kan. Wah. Nah, akhirnya di tahun berapa itu, Iya. saya kemudian pindah di Parepare, saya apa namanya di tahun 90-an ya, 98 ya gitu lah. 98 ya apa ya. Mulailah saya ini di Parepare mulai baik. Setengah matinya ini kalau kita acara-acara kita di Mak Jepeng. Iya. Tidak ada orang lain ya. Saya Jadi mulailah. harus, ya. Saya mulailah mengajak orang, Iya. keluarga-keluarga dekat, sahabat-sahabat saya. Dirangkul semua, ya. Kita mulai belajar. Kita jadi kami dulu dia awalnya senam, kita kayak kita kan juga kita anggaplah kita ini bersenam, Iya. senam tetapi Mak Jepeng. Ya, Jepeng. kita Mak Jepeng ya. Selalulah kita Mak Jepeng. Tapi kan ini saya kalau anak-anak saya kawin pasti saya dulu kawin pasti ada acara Mak Jepeng. Mak Jepeng. Dulu kami ini saya kan dulu banyak di Wajo. Jadi saudara-saudara saya kalau kawin di Sengkang Iya. pasti Pak Jepengnya dari Parepare. Parepare. Iya, selalu ada generasinya itu bawa ke sana. Nah, sehingga saya kalau anak-anakku kawin di Parepare ya pasti budanya Pak Jepeng. Jadi harus ini kita mulai. Nah, dulu itu ada om saya kalau dia lihat mungkin kita selalu Mak Jepeng banyak orang langsung dia bilang, sembarangan ini bawang anjak turu makna patak beruk-beruk nih, artinya dia marah bahwa dia mau itu Jepeng ini harus dihargai. Jepeng harus dihargai. Nah, jadi saya bilang begini, Pung, insya Allah Pung ini Jepeng bukan dek nih patak beruk-beruk, tidak disepelekan tetapi dia akan dihargai. Maka mulailah itu kalau saya Mak Jepeng ada acara-acara keluarga, Mak Jepeng orang kita harus pakai sarung. Wah. Kita harus pakai sarung. Kalau pakai kebaya mau harus ada pakai sarung. Kalau kita pakai baju bodoh kan pasti sarung. Nah, kalau kita Mak Jepeng di acara-acara pengantin itu saya beli ambala, ada karpet, kita bikin karpet. Saya tidak mau Mak Jepeng orang tidak pakai karpet. Makanya kalau kuliah itu kemarin ada lomba harus pakai karpet. Kita tidak boleh tidak pakai karpet. Begini Pung Ibu, maaf saya ingin bertanya sedikit. Berarti kalau misalnya sarungnya itu sarung apa itu Pung Sarung, Ibu? ya harus sarung sutra lah. Oh begitu Ya, harus sarung. Kan kita ini orang Bugis. Nah, Iya. jadi tetap juga kita melestarikan budaya kita. Ini Betul. budaya Malipa. Betul. Nah, jadi ini kita pakai sarung. Nah, jadi dulu itu waktu diambil muri 8.600 orang Berarti itu. banyak sarung. Oh, semua orang pakai sarung. Dibagikan. Oh, semua orang bawa sarungnya kamar masing-masing. Iya. Orang punya sarung sendiri. Nah, Iya, iya. jadi pastilah heboh anunya, heboh. Nah, itu gerakan-gerakannya ini juga sebenarnya ada dasarnya, ada juga paresi-paresinya. Nah, itu sebenarnya kalau kita bermain Mak Jepeng itu selalu saya tekan sama teman-teman, ada yang mau main, jangan asal main. Kalau kita sudah penampilan umpamanya harus kita pakai karpet supaya kelihatan, kan kita tidak pakai sendal beda kalau di lapangan kita tetap pakai sarung tapi kan kita pakai sepatu teplek jadi selalu kelihatan bahwa dia dihargai. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kita Mak Jepeng ini kita menghargai, sehingga komunitas Pak Jepeng saya itu, komunitas Pak Jepeng ini selalu harus menjaga etika-etika, menjaga penampilan. Jangan bilang kalau kita Mak Jepeng ini mau pakai seksi-seksi, enggak, jangan. Kalau penampilan harus harus sesuai dengan adat istiadat. Ada. Begitu Pung Ibu, saya potong dulu sebentar karena ada sahabat peduli yang sudah bergabung di via live kita di Facebook, di fanpage-nya Radio Peduli Parepare 969,FM. Nah, ada Andi Dalatongeng.
Nah, Andi Dalatonggang katanya mantap pung peta anjak sehat. Alhamdulillah. Sehat juga Andi. Iya. Ini semua ini mau belajar Mak Jepeng ini. Wah, berikutnya ada Jumriani Arsyad. Katanya sehat selalu pung Ibu. Iya sehat. Ya, amin. Saya tunggu kau masuk komunitas Pak Jepeng Bu Jum. Bu Jum ini pintar juga Mak Jepeng. Jadi keluarkan bakatnya Bu Jum. Ya. Terus berikutnya ada Tristiani Ihwan. Ini Karengagi. Nanti kapan-kapan Karengagi saya kasih ajar orang di Goa. Wah, saya mau kasih ajar di Goa Mak Jepeng. Katanya Pung Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat Ki selalu Pung Ibu. Karang anjakku. Salut untuk Pung Ibu dalam memajukan dunia tari Mak Jepeng. Tarian yang sangat santun luar biasa. Salam untuk announcer yang suaranya bagus sekali. Alhamdulillah, merayu-rayu. Oke. Baik, iya. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah banyak ini setelah kita lomba ini kemarin. Iya. Langsung langsung banyak yang mau ikut bergabung lagi. Padahal memang dia dulu kan Pak Jepeng. Jadi dia merasa bahwa waduh, kayaknya kita kehilangan ini lagi dengan kan ini dulu kalau festival Salok Karaja kemarin kita masih sempat Mak Jepeng 500 orang di festival Salok Karaja karena di situ dirangkaikan dengan festival Malipa. Saya 2 tahun terakhir kan tidak ada acara. Aduh, kita rindu. Apa ini kita mau bikin? Saya kemudian berpikir, kenapa kita tidak mengadakan lomba Mak Jepeng walaupun secara virtual ya. Jadi saya bicara dengan ketua wanita Islam, bagaimana ini wanita Islam maukah kita bikin acara lomba. Tapi lombanya melalui virtual saja. Jadi saya bilang, kalau saya untuk Jepeng jangan melalui kita melalui Facebook. Iya, Facebook live. Jadi dia kita sekarang. Jadi dia di Facebook. Kalau kemarin itu saya tidak live. Oh, begitu. Mereka ambil gambarnya, baru kemudian dia share ke Facebooknya, baru men-tag saya. Oh iya. Sehingga satu hari itu saya kasih waktu hari apa kemarin itu Rabu, mulai Sabtu apa Rabu. Tag ke Facebookmu, baru kemudian tandai saya. Di-share. Tandai semua teman-temanmu. Semuanya. Banyak sekali orang melihat. Rata-rata kalau saya melihat, teman-teman itu peserta, teman-temannya itu biasa ada yang nonton sampai 800 kali tayang ulangnya. Dibagikan berapa kali. Akhirnya menurut saya, ternyata banyak juga yang merundukkan. Jadi saya bilang begini, walaupun dalam musim pandemi ini, saya kira juga kita tetap mau melakukan upaya untuk melestarikan budaya kita. Nah, saya mencoba bahwa kita Mak Jepeng ini tarian kita ini harus kita menghargai, apalagi orang Parepare. Dulu itu saya bilang Jepeng Bacu Kiki, tapi sekarang tidak lagi. Saya bilang Jepeng Parepare, Parepare. Nah, karena menurut saya tidak ada seni tarinya kita ini orang Parepare yang bisa dijadikan bahwa kebudayaan tak ini tidak ada. Kalau umpamanya tarik Patenu di Sidra, tarik Bosara itu kan Gandrambulu di Makassar, Angin Mamiri Makassar, tarik Pak Jaga di Bone, semua punya sendiri. Kita tidak ada. Satu-satunya tarian yang bisa merakyat dan bisa menjangkau semua orang adalah tari Jepeng. Jepeng itu masih bisa, sama kanak-kanak bisa SD, SMP, SMA, kuliah, tua-tua. Saya sudah 64 tahun masih aktif. Bu, berarti begini, Wida ini mewakili kaula muda. Ingin misalnya kaum milenial ini ingin mempelajari mengenai tari Pak Jepeng di kota kita. Mungkin bisa Pung Ibu bagikan linknya, bisa kemana kalau mau belajar. Oh iya, boleh perkumpulannya Bu ya. Kita punya komunitas, komunitas Pak Jepeng. Nah, itu komunitas Pak Jepeng itu tempat kumpulnya di rumah saya di Lumpue. Jadi kalau ada yang mau belajar siapapun dia, berapapun umurnya, saya lebih banyak orang tua jangan lupa, jangan salah ini. Pemain komunitas saya ini banyak sudah 50-an ke atas. Ada juga yang muda-muda, banyak juga. Jadi dia boleh bergabung di komunitas Pak Jepeng. Ya mungkin ini karena
pandemi, Iya. ya kita masih batasi umpamanya yang boleh datang di 30-40 orang dulu. Wah, Kita iya. jadwal lah. Tetapi ke depan kalau sudah tidak pandemi lagi ya kita ambil di lapangan di Makassau, Betul. di Tunrangan Riverside, Ya, kita kita latihan, manfaatkan latihan daerah-daerah. bersama. Iya. Ya sehingga saya apa namanya pernah saya punya angan-angan nak ya. Iya. Saya punya apa namanya ke depan ini Parepare menjadi kota Pak Jepeng. Amin, amin. Jadi dia ini betul-betul seninya. Kalau seninya orang nak di mana-mana itu tidak bisa dimasalkan. Bolehlah dimasalkan tapi paling anak sekolah. Kalau ini masalnya Pak Jepeng, nak orang tua, anak muda, semua bisa masuk. Semua, gitu. Nah sehingga saya kalau nanti nih ke depan kita bisa bikin lagi apa namanya muri. Ya mungkin Pak Jepeng terpanjang, Iya. bukan lagi terbanyak tapi terpanjang. Terpanjang. Ya mungkin mulai dari Jalan ini. patung kuda di pinggir laut sampai Sampai ke Sumpang, ya perbatasan. jadi perbatasan jadi Iya. itu nak jadi malah saya nak selalu bilang begini. Iya. Mungkin kapan-kapan kalau saya di Radio Peduli saya bisa kirim linknya, saya bisa, Iya, bisa di-share. mengajari orang di dunia virtual. Iya. Bagaimana insya Allah akan saya munculkan di channel saya. Iya. Bagaimana Mak Jepeng ini step by stepnya. Step-stepnya, iya. Jadi bagaimana dasarnya baru. Dasarnya. Nah ini saya nak cita-cita saya sebenarnya Iya. kalau nanti ini ke depan Pak Iya. Jepeng ini banyak musiknya diputar di Radio Di Peduli. radio dan sambil live ya begitu. Sambil Ah, di peduli sambil live. di peduli Radio Peduli, Iya. TPI Peduli memutar-putar di Parepare ambil Iya. shooting karena semua orang di rumahnya berkumpul. Masing-masing kelompok di rumahnya masing-masing Mak Jepeng. Betul. Kau bisa juga bayangkan menarik nak, sekali sebenarnya. kalau ya. satu hari anggaplah satu minggu Satu sekali, minggu sekali. kita Mak Jepeng bersama sekota Parepare. Parepare. Bagaimana caranya? Kita melalui musiknya dari Radio Peduli. Iya. Dan tayangannya bisa tayangannya melalui di Peduli. TV Peduli. Jadi Iya. TV Peduli yang muter. Mungkin dia ke Soreang, Iya. dia mungkin ke ini, Batu Batu Kiki, Kiki, ke Ujung, ke Batu Kiki Barat, dan semua bisa melink. Ataukah masing-masing kita yang bermain ini Iya. live semua. Live semua. Kau bisa bayangkan nak, Iya. satu se-Indonesia orang tahu. Saya kemarin ini nak, Iya. lomba Jepengku, kebetulan saya kan ini orang Gatek. Saya mau share sebenarnya ke grup. Share itu Video ini. videonya. Iya. Ternyata dia nyangkut di grupnya Wanita Islam Indonesia. Berarti Wah. seluruh Indonesia. Berarti iya. Teman-teman saya, ini acara apaan ini? Bukan di acara apa? Saya bilang ini keseniannya Parepare. Iya. Dan saya merasa dengan melalui ada juga hikmahnya ini apa namanya ini pandemi ya. Iya. Ternyata kita juga tidak boleh menganggap bahwa ini semua adalah musibah. Ternyata kita juga bisa memanfaatkan ini pandemi ini. Iya. Kita tidak keluar kumpul-kumpul, tapi kita kumpul-kumpul di rumah walaupun Iya. Masing-masing di ininya. andai kata itu nak saya bikin lomba ini, lombanya saya terbuka di panggung atau di mana, Iya. pasti kan orang Pasti banyak orang menonton. Iya. Tetapi karena di virtual ya orang juga nonton, tapi orang dari luar justru nonton dari mana-mana. Ya, menurut saya nak menjaga seni budaya kita. Iya. Ini kan sekarang ini nak Pak Jepeng ini dia masuk budaya tak benda, ada penghargaan budaya tak benda, ada award budaya tak Award-nya, benda. penghargaan. Cuma belum keluar SK-nya. Mudah-mudahan kalau Amin, semoga SK-nya dipercepat. dia keluar dari Kementerian Kebudayaan, Iya. kita bisa ikut merayakan bersama. Ya, saya Iya, kira amin, semoga. iya. Nah, ini nak budaya-budaya kita ini sebenarnya banyak. Nah, kenapa di lomba-lomba itu selalu saya menekankan bahwa memakai pakaian adat. Adat. Nah, jadi artinya kalau pakaian adat itu berarti pakai sarung. Pakai sarung. Sarung Kenapa itu seterak. nak? Karena saya sudah melihat ini anak-anak zaman sekarang ini tidak suka pakai baju bodoh. Deh ribet menurut Baju. dia. Anak cucu kemenakan saya kalau dikasih pakai acara keluarga, Iya. pakai baju bodoh orang, baju kerupuk misalnya. Dia kira baju kerupuk. Iya. Sehingga nak saya mulai merancang Iya. baju adat itu bukan lagi dengan harus di toko, Iya. tetapi tetap di ini ya, modernisasi. ya saya kasih modifikasi. Iya. Tetap
nilai dasarnya itu baju bodoh. Baju bodoh. Nah, jadi seakan mereka pakai di baju bodoh walaupun sudah tidak baju toko lagi karena ribetnya itu nak ya. Ribetnya kalau baju toko itu harus dikanji, harus ini tapi dengan lomba-lomba apa namanya ini lomba-lomba duta pariwisata lah, duta apalah, semua harus pakai baju bodoh kan. Nah, akhirnya menurut saya nak ini sudah mulai bergerak juga. Nah, kita semua harus sama-sama menghargai. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu juga itu beberapa hari yang lalu DPR juga mau bikin perda terkait perda kebudayaan. Jadi kalau di kebudayaan itu ada pelestariannya, pengembangannya, terus menjaga lah itu budaya-budaya kita. Nah, kita ini nak sebenarnya kalau mau bicara nak budaya kita ini sangat santun. Nah, budaya kita itu budaya sifat lebih. Sifat lebih itu tidak ada orang saling mencederai, tidak kita punya mulut tidak ada mulut sampah. Sembarang kita mau bilang karena kita sifat lebih. Budaya kita itu sifat lebih, sifat tahu, sifat ingat. Ini semua budaya-budaya santun kita ini kalau dia dibahas itu satu hari kita bicara sifat lebih saja kita urus. Alhamdulillah. Sifat tahu, sifat ingat. Bagaimana itu makna-makna budaya kita ini yang sangat kita ini kan kalau anak-anak itu tidak diajari nak bagaimana budaya Matabe. Beberapa bulan yang lalu saya bicara di sini nak bagaimana budaya Matabe. Anak-anak ini sudah tidak tahu nih. Kalau bahasa Indonesianya kan permisi. Kalau bahasa Bugisnya Matabe tapi ini kalau sudah tidak dibiasakan Mina sudah hilang ini budaya-budaya kita. Nah, saya kira ini nak penting menjaga melestarikan budaya kita. Iya. Bagi ini Pung Ibu ada yang sudah bisa bergabung juga. Ada Andi Ruhul Amin dengan emoticon love-nya. Iya. Dengan Andi Rahul Amin. Ya. Iya. Dan masih itu saja tadi ada Tristiani Ihwan dan beberapa sahabat peduli. Oh ya, untuk Anda juga yang mau bertanya kepada Pung Ibu, silahkan boleh di via telepon boleh juga atau di via live kita di Facebooknya Radio Peduli Parepare. Silahkan bertanya atau ingin berbincang-bincang bersama langsung Pung Ibu. Oke. Iya, saya kira ini memang penting. Saya selalu bilang begini. Kalau juga kita bukan kita yang menghargai budaya kita, siapa lagi? Nah, entah mungkin orang lain. Tapi kalau kita lihat, nak biasa saya buka Facebook, ada satu orang Amerika itu ya tinggal di Sopeng, dengan pastinya berbahasa Bugis. Kenapa orang Amerika ini menghargai sekali? Kita kalau bahasa Bugis, anak-anak kodong langsung. Akhirnya jarang orang pintar bahasa Bugis, anak-anak zaman sekarang ya. Kok ditanya bahasa Bugis langsung. Iya, biasanya dimarahin sama orang tuanya, jangan bahasa Bugis, padahal harusnya. Saya dulu nak, orang tua saya kan kebetulan anak tentara. Orang tua saya itu selalu dia bilang begini sama kita, sama saya dulu dia bilang begini. Anakmu jangan sampai tidak belajar bahasa Bugis. Harus tahu bahasa Bugis, nak, enggak boleh tidak. Karena kalau putus ini, putus generasi yang tidak tahu bahasa Bugis. Bagaimana? Bahasa Bugis itu tidak gampang itu orang berbahasa Bugis. Masa kau tahu bahasanya orang tuh bahasa sendiri tidak tahu. Bahasa sendiri tidak tahu. Jadi harus diajar. Walaupun diajari itu mereka bahasa Bugis, ya bahasa Bugis yang halus lah. Jangan yang dikasih belajar bilang iko, dikasih belajar bilang idi. Nah, supaya kalau tidak dibiasakan, akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini kalau sekarang ini di Parepare kan di Umpar itu ada apa namanya, ada prodi khusus bahasa Bugis, sekolah Bugis namanya. Bahasa itu ini daerah. Bahasa daerah. Jadi di Umpar itu juga sudah digalakkan ya. Mudah-mudahan lah ke depan saya kerjasama dengan Umpar juga untuk kita. Nah, kalau sekarang ini ya IENA, di prodinya apa itu PPI ya. Ya, penyiaran. Dia sudah itu anak mahasiswanya itu datang belajar. Nah, ini kemarin itu belajar mak Jepang malah. Nah, jadi kemarin waktu lomba mereka sudah punya timnya IAIN. Ya, saya harapkan ini ke depan mudah-mudahan semakin banyak peserta. Semua kampus juga bisa ikut. Kalang-kalangan SMA
Nah, saya kira ini luar biasa sekali nih kalau banyak peserta. Kalau kemarin ini pesertanya kita cuma ada lebih 10 kelompok. Iya, Dan yang kita tayangkan itu ya cuma juara 1 sampai juara harapan 3. Harapan 3. Berarti banyak juaranya. Iya, sampai harapan ya, nak. Jadi mungkin ke depan nak, kalau peserta banyak, ya kita ambil juara, ada juara favorit. Iya, juara favorit atau juara favorit sosial media. Ya, sosial media. Kemudian ini coba saya ini nak sementara sekarang ini, karena saya orang gatek. Iya. Jadi kan saya harus belajar juga. Wah, bagaimana nih caranya ini? Jadi saya harus berdiskusi. Bagaimana nih kalau saya mau lempar? Oh, begini caranya. Oke. Ternyata kita juga ini walaupun orang tua tidak boleh juga kita gatek ya, harus juga paham. Tapi selalu tidak boleh dikalah sama anak muda. Padahal dulu itu nak, saya waktu masih di DPR ya, kalau saya pegang-pegang saya suruh anak-anak sosial itu, hei kau pergi, jangan kau duduk situ ngerumpi, kau pergi pegang-pegang itu komputer supaya kau belajar. Sosial media. Biasa anak-anak saya bilang begini, memangnya kita pintar buan? Jangan kok saya ini tidak perlu dia pintar sekali, ada kau semua pintar, nanti kau kasih belajar kak begitu. Betul. Jadi ternyata ini nak, di sosial media kita mau cari informasi ada, mau cari ini. Nah ini saya mau ke depan ini saya mau khusus untuk Jepang ini, saya mau membuatlah satu kaset, satu CD yang mulai step by step, sehingga caranya, bisa mereka buka melalui YouTube. Nanti mereka belajar dari situ. Baru kemudian ada pertemuan, karena kan itu nak, Jepang itu sebenarnya gampang sekali. Saya kasih tahu kemarin di guru-guru seni, sebenarnya ini kalau kita fokus 2 jam sudah pintar. Alhamdulillah, berarti segampang itu ya. Gampang. Cuman kemauan ini yang harus. Tetapi, dia gampang susah. Oh begitu. Kalau sudah tidak dilakukan, dilupa. Kekompakannya kurang. Jadi memang harus selalu dijadikanlah ajang-ajang pertemuan. Jadi kalau saya itu di rumah nak, setiap Selasa kita ada latihan bersama. Selasa kan selalu saya bilang harus pakai hari Selasa supaya saya dari siaran saya siap-siap kita nak Jepang. Supaya saya juga waktuku hari Rabu saya bisa pakai ke Makassar kah, kemana kah, ada waktu-waktu lain yang saya bisa pakai. Saya memanfaatkan. Nah ini memang penting. Kita melestarikan banyak hal yang bisa nanti kita lestarikan. Mungkin nanti di perdanya DPR kita akan masukkan, kita bisa bikin festival Mapadendang, festival Makacapi. Banyak sekali nak yang semoga bisa. Juga bisa ini ya Bu Ibu. Semoga bisa direalisasikan, nanti dibicarakan di program TV Peduli sama Radio Peduli. Radio Peduli. Betul, karena itu sangat menarik untuk Saya pikir begini nak, kalau ini kita laksanakan, anggaplah di 20 tanggal berapa? 17 Februari ya. Ulang tahun Parepare. Kalau itu kita lakukan, ya enggak usah lah, kita mungkin belum bisa berkumpul-kumpul orang atau secara virtual saja. Kalau secara virtual melalui Zoom ataukah melalui Facebook juga tidak masalah. Melalui Facebook semua kelompok-kelompok ini radionya di Radio Peduli yang menyiarkan lagunya. Dan TV Peduli jadi yang ini. Sebelumnya beberapa minggu sudah disebut, hari ini akan ada Jepang massal seluruh Parepare. Sebelumnya dipromosikan. Dipromosikan. Coba saya kan nggak ngerti itu urusannya nanti Infocom lah bagaimana. Hari ini jam ini pada asar kita masing-masing kelompok berkumpul di tempatnya masing-masing. Silakan share secara langsung atau kan di-share melalui Facebook di mana sosial medianya masing-masing. Dan saya kira seluruh, bayangkan kok kalau satu kelompok itu paling sedikit 20 orang. Kalau kita ini masih anggaplah satu kelurahan, 22 kelurahan. Nah, 22 kelurahan kali 30 orang, 50 orang satu kelurahan. Kok bisa bayangkan 1.000 orang lebih, 1.100 orang menari Jepang dan semua men-share ke Facebook. Berarti bisa sampai ke daerah-daerah lain. Mabu itu Facebook. Gara-gara tari Jepang. Saya ini makanya sebelum
saya pergi ke daerah lain untuk mengajari mak jepeng ini, saya mau dulu ini pare-pare tuntas. Saya untunglah ini dulu. untunglah ini dinas kebudayaan juga sangat cepat. Dia apa namanya, jadi kalau guru-guru seluruh guru-guru seni ini di sekolahnya bisa lah dia bikinkan lomba antar SD, antar taman kanak-kanak, antar SMP, SMA. Luar biasa ini saya, menurut saya ini hal yang kita harus bangga. Saya selalu bilang begini, Pare-Pare harus bangga dengan tarian Jepengnya ini. Jadi sehingga ini bisa menjadi apa namanya, viral sebenarnya. Kemarin saja ini nak lomba, cuma 6 kelompok yang masuk, 9 kelompok yang masuk di Facebook. Tapi sudah ke-share ke banyak. Share kemana-mana nak. Viral betul-betul. Keluarga ke Samarinda, aduh pengen rasanya pulang. Rindu budaya. Rindu mak jepeng. Iya, betul. Ada dari Tenggarong, ada keluarga-keluarga semua nak, yang biasa semua mak jepeng. Ya apalagi dia sudah ingat, aduh dulu kita pernah dapat murid. Bayangkan itu dulu murid nak, 8.600 orang. Kok bisa? Berarti semua orang ikut nak, karena memang semua itu nak, karena Pak Wali Kota sendiri yang ngatur. Iya, yang undang juga. Semua harus hadir. Jadi setiap kantor 30, 50. Jadi nak, saya ini sekarang di komunitas saya itu sudah ada yang bisa melatih sampai 20 instruktur. Wah, alhamdulillah. Supaya bisa ini merata. Semua. Siapa jadi kalau ada orang kelompok mau bikin, nak silakan minta. Kami butuh pelatih, kami kirimkan. Jadi tidak ada yang susah nak. Jadi mudah-mudahan ini saya selalu angan-anganku, aduh kalau ini kemarin itu sebelum bagaimana nanti ini, bagaimana caranya orang lihat ini semua. Oh ternyata saya panggil anak-anak, bagaimana caranya nak kalau kita mau bikin lomba. Berarti tidak merusak saya punya handphone, semua tidak berat melalui Facebook saja punya budak. Begitu kan. Berarti begini Pung Ibu ya, peran anak milenial cukup ini sangat penting nak. Dan ini menurut saya ini penting anak milenial ini. Jangan cuma taunya, bukan saya melarang orang pergi mas sumba, enggak apa-apa. Pergi mas senam enggak masalah, tetapi kenalilah juga budaya-budaya kita. Betul. Ada budaya kita ini. Saya ini sekarang nak dipanggil orang di Sengkang. Mengajar. Panggil mak di Sidrap. Di Sidrap sebenarnya orang mak Jepeng juga di sana justru penggambusnya. Tetapi mereka tidak bisa menjadikan dia tarian massal seperti kita ini. Kurang ini ya. Lain juga caranya nak dia. Kalau kita ini nak, memang ada teknik-tekniknya sehingga satu gerakan yang kita lakukan, gerakan ini, gerakan sama. Ini. Kalau mereka itu enggak, mereka masing-masing asik dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Kalau kita ini di Pare enggak, ada juga di kelompok asik tapi ada khusus untuk dilakukan. Jadi nak itu tadi itu dari Goa, itu kapan-kapan saya mungkin ngajarin. Jadi ini sekarang ini tari Jepeng, malah kita di keluarga itu kita jadikan tarian penjemputan. Jadi biasa kan kalau mereka kita tarik Pak Dupa, toh di acara pengantin juga. Kalau sekarang ini biasa berubah, kita mulai kenapa kita ini bukan kita bisa aja menarik mak Jepeng nih. Jadi kalau kita mak Jepeng nak dicambutlah dengan tarik Jepeng, baru kita mundur, baru masuk pengantinnya. Itu kan Jepengnya itu nak, kita pakai lagu-lagu salawat kan, salawat Nabi, ya Rabbi Salih. Lagunya lagu-lagu yang santun-santun kita pakai. Kita tidak pakai lagu-lagu yang seronok. Biasa juga kita pakai nak lagu Bugis, tapi lagunya yang artinya yang bagus, bomba-bomba si laju-laju lah, apalah, tanah banyak, pare-pareku, bisa juga itu pare-pareku, ada logo pare-pareku ya, bagus juga dipakai untuk Jepang. Jadi banyak nak yang kita bisa lakukan dengan ini. Nah ini silaturahminya kita ini sangat kuat. Mudah-mudahan ini ke depan. Dulu itu nak selalu. Dulu waktu masih saya di DPR itu, ulang tahun Pare-Pare itu, ibu-ibu anggota DPR, ibu Ika DPR itu semua mak Jepeng untuk penampilannya. Jadi ndak maksudnya kelebihannya ini nak mak Jepeng, dia boleh tampil di mana saja.
Ya, di acara apapun. Acara apapun. Iya. Di pengantin umpamanya, nak. Sementara kita sudah tamu sudah mulai kurang-kurang, kita kasih bunyi playlistnya Jepeng. Iya, lagunya. Langsung semua naik berdiri dengan sendirinya. Semangat, iya. Nah, selalu saya bilang begini, nak. Pak Jepeng itu percaya dirinya tinggi. Karena kita bersama-sama Iya, melakukannya. bersama-sama lakukannya. Jadi tidak ada orang itu. Jadi saya selalu bilang begini sama Nana, Pak Jepeng itu nak pede. Iya, Dia pede, percaya diri. Iya. Karena yang enak kalau Pak Jepeng itu nak kalau banyak nonton. Iya. Toh jadi kalau banyak penontonnya, banyak antusias. Iya. Nah ini karena kalau kita pakai baju adat, baju bodoh, Pak baju bodoh itu kan nak, biar 20 Pak baju bodoh 10 kelihatan semarak. Wah. Semarak itu, kalau ada kita kumpul-kumpul, kemarin itu kita kumpul di Saluk Karajae, Iya. Mak Jepen di rumah adat situ, semua orang balik nak, balik semua, acara apa? Ini menarik perhatian banyak orang. Acara apa Pong? Acara apa? Oh enggak, ngambil gambar. Padahal kita cuma ngambil gambar kan. Iya. Lah bilang seorang, bisanya tuh dia. Saya bilang, ini memang kalau kita mau ada tarian massal yang tidak perlu memerlukan. Menurut saya begini, nak, Mbak Jepeng itu kan anggarannya tidak banyak. Betul. Untuk mengumpulkan orang. Jadi kemarin itu beberapa tahun lalu juga KNPI bikin acara. Dia bilang, Pepong saya minta tolong. Kalau kau mau rame, panggil Pak Jepeng. Hubungi mereka saja. Berapa kau mau? Kemampuanmu berapa kau minta orang Pak Jepeng. Tidak terlalu banyak ongkosnya nak. Tidak terlalu makan biaya. Tidak terlalu makan biaya. Karena bukan ini orang tua ada semuanya juga uangnya. Pak gayanya. Jadi kalau paling kita siapkan baju bodoh. Ya kalau disewakan juga kan tidak banyak-banyak amat. Paling 50.000 banyak sekali nih. Cuma sehari ya. Makeup dia sendiri panggil orang dia sendiri yang bayar kan. Jadi kalau bikin acara Mak Jepeng semua itu lengkap dengan makeup. Pokoknya dan dia tidak pernah bilang pakai bayar-bayaran. Kalau kita panggil mereka Mak Jepeng paling kita kasih oleh-oleh lah, biasa jilbab, biasa begitu souvenir. Kalau kipas apa kan, biasa juga dikasihkan mangkuk-mangkuk ditaruh miku di dalamnya. Ya begitu mudah-mudahan. Karena memang juga ibu-ibu ini sambil Mak Jepeng juga sambil olahraga. Iya, sebenarnya. Jadi dianggap itu olahraga. Saya itu manfaatnya di situ. Iya. Jadi saya itu nak bilang begini, saya ini kalau ditanya olahraga apa kita ini punya olahraga Mak Jepeng tidak. Jadi kalau saya Mak Jepeng di rumah nak saya kasih bunyi-bunyi musikku, saya mulai mencari-cari apalagi gaya-gaya yang bagus karena mereka juga kan variasi itu tidak boleh itu. Mereka pasti mau mungkin lagi lain pun ibu. Oke kita biasa cocok ini. Nah, kalau kumpul mereka oke mau kumpul ya saya kira itu. Iya, karena ternyata pukul sudah menunjukkan pukul 11:51 Ibu. Mungkin Ibu bisa sebelumnya kita sapa dulu ini ada tambahan yang sudah bisa bergabung Adriani Khalik tadi. Ya, Ibu Adriani. Sehat selalu Pung Ibu katanya. Sama-sama nak sehat Amin. juga. Iya, semoga sehat selalu juga Ibu Adriani Khalik. Ya, jadi bisa Pung Ibu ini berikan simpulkan simpulan ya, dari apa materi harapannya. Ya, makasih. Saya punya harapan mudah-mudahan seni kita ini, tarian kita ini, tari Jepeng ini menjadi miliknya kita. Amin. Dan kita bangga memiliki budaya ini, budaya Mak Jepeng ini yang silaturahimnya lebih kuat. Jadi Pak Jepeng itu tidak ada baku senggol-senggol. Artinya tidak ada yang baku cerita-cerita. Makanya kita kalau bikin acara-acara itu apa yang kita pakai, yang penting kita memakai sarung. Selalu saya tekankan itu Mak Jepeng usahakan kita pakai sarung. Tetapi kalau kita kebetulan semua ke pengantin kita bukan sebenarnya rencananya mau pergi Mak Jepeng, kita cuma pakai sarki, enggak apa-apa juga. Yang penting dia tertutup. Jangan memakai Mak Jepeng kita itu dengan kalau di tempat umum jangan. Ya kalau kita juga pakai training ya yang sopan-sopan lah pakaian olahraganya, jangan yang ketat-ketat. Jadi harapan saya ini
Jepang ini betul-betul kita budayakan dan kita sama-sama mencintai seni kita ini. Mudah-mudahan ke depan kita semakin solid dengan Pak Jepang ini. Karena seni itu memang mempersatukan kita. Jadi seni mempersatukan kita aja, bukan saja itu seni suara penyanyi apa sama tetapi ini seni tari juga mempersatukan kita semua. Mudah-mudahan semakin banyak yang mencintai Jepang ini dan harapan saya kalau ada yang mau belajar silakan hubungi saya. Kemudian bisa langsung ke rumah di Lumpue, Jalan Arum Mampit nomor 6 untuk bersama kita sama Jepang. Kemudian saya berterima kasih pada semua yang sudah like dan teman-teman komunitas Pak Jepang yang sudah bergabung juga. Nah, saya kira nanti itu dia akan nonton juga dan harapan saya ini keluarga saya utamanya. Keluarga saya ini keluarga orang Bacukiki ini atau Bacukiki ini jangan sampai melupakan budaya kita. Tetap kita Pak Jepang bersama, mudah-mudahan ke depan kita semakin solid. Saya memohon maaf apabila dalam bincang-bincang kita ini ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak sudah mendengar ataukah sebentar tayang ulang didengar. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa bersama-sama Mak Jepang sekota Parepare. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi sahabat peduli bincang-bincang kita di hari ini di program Ragam Inspirasi bersama Pung Ibu dengan tema melestarikan budaya daerah. Semoga bincang-bincang kita ini mendapatkan sisi positif yang lebih banyak lagi. Dan tentunya Wida dan Pung Ibu mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat peduli. Alhamdulillah di hari Selasa ini, tepatnya di 31 Agustus 2021, Wida beserta Pung Ibu kembali lagi di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda. Kita akan berbincang-bincang di sini. Bagaimana kabarnya Pung Ibu? Baik. Alhamdulillah kalau begitu Pung Ibu ya. Iya, bagaimana Pung Ibu, kita akan membicarakan berbincang-bincang bersama dengan tema apa hari ini Pung Ibu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya nih lagi lagi serak ya. Lagi serak. Hari ini Nak Winda kita akan bicara sedikit terkait kebudayaan budaya. Jadi kita melestarikan budaya daerah. Baik. Ya. Pekan lalu, Selasa kemarin itu kita bincang terkait indahnya Parepareku. Parepareku. Kalau indah ini Parepare ditambah dengan menjaga budaya-budaya Bugis, budaya-budaya kita, saya kira akan lebih indah. Kali ini kita bicara terkait kita ikut melestarikan budaya daerah kita. Nah, kalau kita bicara budaya, berarti banyak hal yang kita bicarakan. Iya, betul sekali. Kali ini saya mau bicara terkait budaya seni. Wah, utamanya sangat menarik, ya. Utamanya seni tari. Tarian yang ada di Parepare. Seni tari ya. Kalau kita bicara ini khusus untuk kita Parepare. Betul. Alhamdulillah kita ini sementara membudayakan tarian
Jepeng. Tarian Jepeng. Wah, Kalau menarik mungkin sekali. Nak Winda ini seminggu terakhir ini Iya. semua teman-teman di Facebook Iya. menayangkan Tari tarian Jepeng Jepeng. ini Ya, di Salokarajaya, Pungibo ya, ya. ya betul. Pungibo, oke. Itu kebetulan ada kita adakan lomba Iya. terkait bagaimana ini Mak Jepeng. Saya mau bilang begini Nak Winda. Iya. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Iya. nggak salah itu, kita pernah merebut muri, Wah, rekor muri ya. rekor muri Iya. penari Pak Jepeng terbanyak, Terbanyak. 8.600 orang. Wah, 8.600 orang ya. Artinya banyak orang yang sebenarnya pintar Mak Jepeng, tetapi Iya. akhir-akhir ini semakin berkurang. Iya, cuman Nah, tidak di ini, Pungibo ya, tidak di up. Iya, iya. Jadi kita mulai menjaga Iya, betul. tari Jepeng ini. Saya juga ini berterima kasih ke Dinas Pendidikan Kebudayaan. Iya. Jumat lalu itu beliau memanggil saya untuk narasumber Alhamdulillah. workshop bersama dengan pesertanya itu guru-guru Iya. seni Guru-guru Sekota Parepare. Wah. Jadi guru seninya SD, Iya. SMP. Kemudian itulah yang dikasih pemahaman terkait tari Jepeng. Jepeng, ya. Jadi saya bicara terkait sejarahnya, Iya. baru kemudian prakteknya. Prakteknya juga. Kita langsung belajar Mak Jepeng. Iya, betul. Iya. Jadi sebenarnya semua ini anak-anak sekarang ini kan pintarnya TikTok. Iya. Nah, semua itu udah rata-rata. Nah, ini TikTok. kalau Mak Jepeng ini kita iya. masyarakat kan, Iya. saya kira ini adalah seni budaya yang bernuansa Islam. Iya, betul Ah, sekali. saya mau sedikit terkait sejarahnya nih Mak Jepeng ini. Sejarah Majapahit. Jadi Mak Jepeng ini sebenarnya orang boleh bilang Jepeng itu adalah tari safin Tari Safin. yang dari Sumatera. Dari Kalimantan. Iya. Tapi sesungguhnya tari Jepeng ini agak ada berbeda, Agak berbeda. tetapi walaupun dasar-dasarnya itu sama. Berasal dari sana ya. Berasal Ada dari unsur-unsurnya. unsur-unsur Islam yang Iya. banyak masuk. Iya. Karena ini adalah seni budayanya orang Arab sebenarnya yang Iya. bawa pertama itu di Parepare itu di Bacukiki. Berarti- orang Iya. Arab. Iya. Jadi kalau dikatakan sudah berapa lama ini sebenarnya ini orang Mak Jepeng, ya kurang lebih lah 100 tahun lebih. Ya, sudah lama berarti Ibu ya. Sudah lama sebenarnya ya. Karena saya saja ini sudah berumur 64 tahun, sementara saya dulu Mak Jepeng itu ya sekitar mungkin 3 tahunan, Masih. 4 tahun umur Wah, saya ya. Berarti iya. Bapak saya sudah Mak Jepeng, nenek saya Oh, sudah iya. Mak Jepeng. Jadi itu ada persahabatan dulu antara orang Arab dengan Iya. orang Bugis, Dengan orang Bugis. di Bacukiki sana, sehingga inilah berkembang Iya. ini. Nah, kalau kita kemudian cerita dulu ini, apa namanya, Mak Jepeng itu dulu tidak ada perempuan yang bermain Jepeng. Betul. Nah, kalau kita bicara sekarang ini justru perempuan sekarang yang kebanyakan. Kebanyakan. jadi saya mau bilang pemerhati budaya itu memang sebenarnya banyak perempuan. Iya. Karena perempuan ini kayaknya lebih apa ya? lebih aktif. Lebih aktif, lebih merasa bahwa dengan menari Jepeng ini mereka Iya. punya silaturahmi. Nah, ini tari Jepeng ini memang bukan tari pergaulan. Oh iya. Itu semua harus kita pahami. Iya. Tari Jepeng ini bukan tari pergaulan, sehingga laki perempuan itu tidak ada yang berpasang-pasangan kalau Mak Jepeng. Iya. Kalau Mak Jepeng perempuan ya perempuan semua, terkhusus laki-laki laki-laki. Khusus Nah, laki-laki. kemudian kalaupun ada laki perempuan itu muhrim. Ya. Mungkin antara suami istri, Suami istri, kakak adik, ya biasa juga kita bersepupu, Iya, anak dan bapak sepupu, nanti ya. ada kita ini ya artinya kita berpasangan dengan Iya. yang merasa Keluarga. kita bersaudara lah. Iya, Ya. betul. Jadi dulu itu tidak ada, jadi laki-laki saja Jepeng. Nah itulah kemudian kenapa dulu itu kalau kita pergi nonton Mak Jepeng, Iya. kita pergi nonton Mak Jepeng itu dulu kita tidak boleh pakai celana saja, langsung dikasih sarung. Wah. Jadi tuan rumahnya itu kalau acara-acara mapaci atau apa,
Sudah sediakan. Disediakan memang sarung. Nggak boleh orang pakai celana panjang atau apalagi pakai celana pendek, nggak bisa. Betul. Jadi mereka harus pakai celana, sarung, dipakai kopiah. Iya. Nah, jadi sangat santun. Nah, karena memang ini tariannya tari silaturahim. Nah, jadi santun sekali. Nah, ini. Nah, kemudian beberapa sekitar 70 tahun 80 tahun lalu itu kemudian itu ada Perubahan. perempuan. Perempuan. Mulailah perempuan itu ada. Ini itu sebenarnya dia punya sejarah juga. Kebetulan kepala kejaksaan pertama itu kakaknya bapak saya, om saya. Dia kan hobi mak jepeng. Kita ini karena kan sebenarnya begini, Nak. Mak jepeng itu dulu dilakukan oleh orang-orang bangsawan, cendekia, ulama-ulama. Jadi dia itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan tarian massal begitu saja, tidak, tetapi yang melakukannya itu harus adalah orang-orang yang tertentu, bangsawan, pemuka agama, cendekia, jadi guru begitu. Nah, kebetulan ini tante saya, istrinya ini, om saya ini, selalu juga kan kita pergi menonton. Dia bilang, kenapa ini kita perempuan tidak main, tidak boleh main, kenapa? Memang ada larangannya kan? Toh? Merasa ini ya. Kita kan kesan perempuan menonton je. Terus akhirnya beliau belajar. Bergeraklah. Dia di rumahnya belajar, suruh suaminya kasih belajar. Kan saya juga mau mak jepeng. Ya tapi kan namanya itu dulu. Tidak ada orang yang mencela dia ya karena kebetulan pejabat. Dia kan kepala kejaksaan suaminya. Kebetulan istrinya ini semua juga anak jepeng karena dia juga anak langsungnya cucu anaknya Aruk Bacu Kiki. Nah, jadi dia belajar. Mulailah dia belajar mak jepeng. Itulah cikal bakal perempuan mak jepeng. Jadi dulu itu tidak ada perempuan, Nak, ya. Itu ternyata begitu ya. Jadi ini pertama kali ada perempuan, ibu Aji Andi Sundawi, anaknya Arum Mampi, anaknya Aruk Bacu Kiki ini, karena suaminya kebetulan kepala kejaksaan, kepala kejaksaan pertama di Parepare. Bermainlah dia jadi ya di mana-mana kalau pejabat yang melakukan tidak ada orang mencela ya. Mungkin waktu itu andai kata orang kebanyakan yang pertama mak jepeng perempuan mungkin juga tidak ada orang ikut-ikut ya. Tapi karena ini dia public figure ya, maka kita ikutlah mak jepeng. Maka kita lah ini ikut semua. Tapi sampai sekarang Pung Ibu, saya punya ini keluarga di kejaksaan. Sampai sekarang dia di sana terus ini kalau ada acara-acara pemindahan tugas jaksa sama ini dia selalu buat acara jepeng. Saya punya sepupu sekarang di sana. Jadi itu, Nak. Jadi inilah cikal bakalnya, jadi mereka mak jepeng ya. Kita mak jepeng semua ini. Anak-anak keturunannya ini kita ini ya, kita mulailah. Jadi dulu itu, Nak, saya masih ingat sekali kalau kita mak jepeng ini, kita kalangan-kalangan kita enggak ada orang berani naik mak jepeng kan. Akhirnya di tahun berapa itu? Saya kemudian pindah di Parepare, saya di tahun 90-an ya, 98 ya gitu lah. 98 ya apa ya? Mulailah saya ini di Parepare mulai baik. Setengah matinya ini kalau kita acara-acara kita di mak jepeng. Tidak ada orang lain ya. Saya mulailah mengajak orang, keluarga-keluarga dekat, sahabat-sahabat saya. Dirangkul semua. Kita mulai belajar. Jadi kami dulu dia awalnya senam, kita kan juga kita anggaplah kita ini bersenam, tetapi mak jepeng. Ya kita mak jepeng ya. Selalulah kita mak jepeng. Tapi kan ini saya kalau anak-anak saya kawin pasti saya dulu kawin pasti ada acara mak jepeng. Dulu saya kan dulu banyak di Wajo. Jadi saudara-saudara saya kalau kawin di Sengkang pasti Pak Jepengnya dari Parepare. Iya, selalu ada generasinya itu bawa ke sana. Sehingga saya kalau anak-anakku kawin di Parepare ya pasti budanya Pak Jepeng. Jadi harus ini kita mulai. Nah, dulu itu, Nak, ada om saya kalau dia lihat mungkin kita selalu mak jepeng banyak orang langsung dia bilang,
sembarangan beli bawang, anjak anu turu, makna patak beruk-beruk nih. Artinya dia marah bahwa dia mau itu Jepang ini harus dihargai. Jadi saya bilang begini, Pong, insya Allah Pong, ini Jepang bukan dek nih patak beruk-beruk, tidak disepelekan, tetapi dia akan dihargai. Maka mulailah itu nak, kalau saya mak Jepang ada acara-acara keluarga, mak Jepang orang kita harus pakai sarung. Kita harus pakai sarung. Kalau pakai kebaya mau kebaya harus ada pakai sarung. Kalau kita pakai baju bodoh kan pasti sarung. Nah kalau kita mak Jepang di acara-acara pengantin itu, saya beli ambala, ada ada karpet, kita bikin karpet. Saya tidak mau mak Jepang orang tidak pakai karpet. Makanya kalau kuliah itu kemarin ada lomba, harus pakai karpet. Kita tidak boleh tidak pakai karpet. Begini Pung Ibu, maaf saya ingin bertanya sedikit. Berarti kalau misalnya sarungnya itu sarung apa itu Pung sarung, Ibu? Ya harus sarung sutra lah. Oh begitu ya. Harus sarung. Kan kita ini orang Bugis. Nah jadi tetap juga kita melestarikan budaya kita. Ini budaya Malipa. Nah jadi ini kita pakai sarung nak. Jadi dulu itu waktu diambil muri 8.600 orang. Berarti itu banyak sarung. Oh semua orang pakai sarung. Oh, semua orang bawa sarungnya, kamar masing-masing orang punya sarung sendiri. Nah jadi pastilah heboh anunya, heboh. Nah itu nak gerakan-gerakannya ini juga sebenarnya ada dasarnya, ada juga parasi-parasinya. Nah itu nak sebenarnya kalau kita bermain mak Jepang itu selalu saya tekan sama teman-teman, ada yang mau main, jangan asal main. Kalau kita sudah penampilan umpamanya harus kita pakai karpet supaya kelihatan kan kita tidak pakai sendal nak. Beda kalau di lapangan kita tetap pakai sarung, tapi kan kita pakai sepatu teplek, nah, jadi selalu kelihatan bahwa dia dihargai. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kita mak Jepang ini kita menghargai, sehingga komunitas Pak Jepang saya itu, komunitas Pak Jepang ini selalu harus menjaga etika-etika, menjaga penampilan. Jangan bilang kalau kita mak Jepang ini pakai seksi-seksi, enggak, jangan. Kalau penampilan maki harus harus sesuai dengan adat istiadat. Ada. Begitu Pung Ibu, saya potong dulu sebentar karena ada sahabat peduli yang sudah bergabung di via live kita di Facebook, di fanpage-nya Radio Peduli Parepare 969 FM. Nah ada Andi Dalatongeng. Nah Andi Dalatongeng katanya mantap Pung, peta anjak sehat. Alhamdulillah. Sehat juga Andi. Ini semua ini mau belajar mak Jepang ini. Wah, berikutnya ada Jumriani Arsyad. Katanya sehat selalu Pung Ibu. Iya sehat. Ya, amin. Saya tunggu kok masuk komunitas Pak Jepang Bu Jum. Bu Jum ini pintar juga mak Jepang. Jadi keluarkan bakatnya Bu Jum. Terus berikutnya ada Tristiani Ihwan. Ini Karengagi. Nanti kapan-kapan Karengagi saya kasih ajar orang di Goa. Saya mau kasih ajar di Goa mak Jepang. Katanya Pung Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat Ki selalu Pung Ibu. Kareng anjakku. Salut untuk Pung Ibu dalam memajukan dunia tari mak Jepang. Tarian yang sangat santun luar biasa. Salam untuk announcer yang suaranya bagus sekali. Alhamdulillah, merayu-rayu. Oke. Baik, iya. Oke. Nah ini nak sebenarnya sudah banyak ini setelah kita lomba ini kemarin. Langsung langsung banyak yang mau ikut bergabung lagi. Padahal memang dia dulu kan Pak Jepang. Jadi dia merasa bahwa waduh kayaknya kita kehilangan ini lagi dengan kan ini dulu nak kalau festival Salok Karaja kemarin kita masih sempat mak Jepang 500 orang di festival Salok Karaja karena di situ dirangkaikan dengan festival Malipa. Saya 2 tahun terakhir kan tidak ada acara. Aduh kita rindu. Apa ini kita mau bikin? Saya kemudian berpikir, kenapa kita tidak mengadakan lomba mak Jepang walaupun secara virtual ya. Jadi saya bicara dengan ketua wanita Islam, bagaimana ini wanita Islam maukah kita bikin acara lomba. Tapi lombanya melalui virtual saja. Jadi saya bilang, kalau saya untuk Jepang jangan melalui kita melalui Facebook.
Iya, Facebook Ya, live. live. Jadi dia Seperti kita sekarang. jadi dia di Facebook. Kalau kemarin itu saya tidak live. Oh, begitu. Mereka ambil gambarnya, Iya. baru kemudian dia share ke Facebooknya, baru men-tag saya. Oh ya. Sehingga satu hari itu saya kasih waktu, hari apa kemarin itu Rabu, Iya. mulai Sabtu apa Rabu, tag ke Facebookmu, baru kemudian tandai saya. Di-share. Dan tandai semua teman-temanmu, sehingga Semuanya. banyak sekali orang melihat. Rata-rata kalau saya melihat teman-teman itu peserta, Iya. teman-temannya itu biasa ada yang nonton sampai 800 kali tayang ulangnya. Dibagikan berapa kali. Akhirnya menurut saya, ternyata banyak juga yang merundukkan. Jadi saya bilang begini walaupun dalam musim pandemi ini, saya kira juga kita tetap mau melakukan upaya untuk melestarikan budaya kita. Nah, saya mencoba bahwa kita Mak Jepeng ini, tarian kita ini harus kita menghargai, apalagi orang Parepare. Dulu itu saya bilang Jepeng Bacu Kiki, tapi sekarang tidak lagi. Saya bilang Jepeng Parepare, seluruh kota kita. Parepare. Nah, karena menurut saya tidak ada seni tarinya kita ini orang Parepare yang bisa dijadikan bahwa kebudayaan tak ini. Tidak ada. Kalau umpamanya tarik Patenu di Sidrap, tarik Bosara itu kan Gandram Bulu di Makassar, Angin Mamiri, Makassar, tarik Pak Jaga di Bone, semua punya sendiri. Kita tidak ada. Satu-satunya tarian yang bisa merakyat dan bisa menjangkau semua orang adalah tari Jepeng. Jepeng itu masih bisa, teman kanak-kanak bisa SD, SMP, SMA, kuliah, tua-tua. Saya sudah 64 tahun masih aktif. Masih, Bu, berarti begini, Wida ini mewakili ini kaula muda. Ingin milenial misalnya ini. kaum milenial ini ingin mempelajari mengenai tari Pak Jepeng di kota kita. Mungkin bisa Ibu bagikan linknya, bisa kemana kalau mau belajar. Oh iya, boleh perkumpulannya Bu ya. Maksudnya, kita punya komunitas, komunitas Pak Jepeng. Iya. Nah, itu komunitas Pak Jepeng itu tempat kumpulnya di rumah saya di Lumpue. Jadi kalau ada yang mau belajar, siapapun dia, berapapun umurnya, saya lebih banyak orang tua jangan lupa, jangan salah ini. Pemain komunitas saya ini banyak sudah 50-an ke atas. Ada juga yang muda-muda, banyak juga. Jadi dia boleh bergabung di komunitas Pak Jepeng. Ya mungkin ini karena pandemi, ya kita masih batasi umpamanya yang boleh datang 30-40 orang dulu. Kita jadwal lah. Tetapi ke depan kalau sudah tidak pandemi lagi, ya kita ambil di lapangan di Makassar, di Tunrangan Riverside, kita latihan bersama. Ya sehingga saya pernah saya punya angan-angan saya punya ke depan ini Parepare menjadi kota Pak Jepeng. Amin. Jadi dia ini betul-betul seninya. Kalau seninya orang di mana-mana itu tidak bisa dimasalkan. Bolehlah dimasalkan, tapi paling anak sekolah. Kalau ini masalnya Pak Jepeng, orang tua, anak muda, semua bisa masuk. Nah, sehingga saya kalau nanti nih ke depan kita bisa bikin lagi muri. Ya mungkin Pak Jepeng terpanjang, bukan lagi terbanyak, tapi terpanjang. Yang mungkin mulai dari jalan ini, patung kuda di pinggir laut sampai ke Sumpah, perbatasan. Jadi itu jadi malah saya selalu bilang begini. Mungkin kapan-kapan kalau saya di Radio Peduli, saya bisa kirim linknya, saya bisa di-share, mengajari orang di dunia virtual. Bagaimana insya Allah akan saya munculkan di channel saya. Bagaimana Mak Jepeng ini step by stepnya. Jadi bagaimana dasarnya. Nah ini saya cita-cita saya sebenarnya. Kalau nanti ini ke depan Pak Jepeng ini banyak musiknya diputar di Radio Peduli. Dan sambil live ya begitu. Sambil di Radio Peduli. TPI Peduli memutar-putar di Parepare, ambil shooting karena semua orang di rumahnya berkumpul masing-masing kelompok
di rumahnya masing-masing Mak Jepeng. Betul. Kau bisa bayangkan Menarik sekali sebenarnya. kalau satu hari, anggaplah 1 minggu sekali, kita Mak Jepeng bersama sekota Parepare. Bagaimana caranya? Kita melalui musiknya dari Radio Peduli. Iya. Dan tayangannya bisa tayangannya melalui Peduli. TV Peduli. Jadi TV Peduli yang muter. Mungkin dia ke Soreang, dia mungkin ke Batu Kiki, ke Ujung, ke Batu Kiki Barat, dan semua bisa meling. Ataukah masing-masing kita yang bermain ini live semua. Kau bisa bayangkan nak, satu se-Indonesia orang tahu. Saya kemarin ini nak, lomba Jepengku, kebetulan saya kan ini orang Gatek. Saya mau share sebenarnya ke grup. Share itu videonya. Ternyata dia nyangkut di grupnya Wanita Islam Indonesia. Berarti seluruh Indonesia. Berarti Teman-teman saya, ini acara apaan ini? Bukan di acara apa? Saya bilang ini keseniannya Parepare. Dan saya merasa nak, aduh, dengan melalui ada juga hikmahnya ini ini pandemi ya. Ternyata kita juga tidak boleh menganggap bahwa ini semua adalah musibah. Ternyata kita juga bisa memanfaatkan ini pandemi ini. Kita tidak keluar kumpul-kumpul, tapi kita kumpul-kumpul di rumah walaupun masing-masing. Andai kata itu nak saya bikin lomba ini, lombanya saya terbuka di panggung atau di mana, pasti kan orang banyak orang menonton. Tetapi karena di virtual ya orang juga nonton, tapi orang dari luar justru nonton dari mana-mana. Nah, menurut saya nak, menjaga seni budaya kita. Ini kan sekarang ini nak Pak Jepeng ini dia masuk budaya tak benda, ada penghargaan budaya tak benda, ada award budaya tak benda. Cuma belum keluar SK-nya. Mudah-mudahan kalau SK-nya dia keluar dari Kementerian Kebudayaan, kita bisa ikut merayakan bersama. Saya kira Nah, ini nak budaya-budaya kita ini sebenarnya banyak. Nah, kenapa di lomba-lomba itu selalu saya menekankan bahwa memakai pakaian adat. Nah, jadi artinya kalau pakaian adat itu berarti pakai sarung. Kenapa itu nak? Karena saya sudah melihat ini anak-anak zaman sekarang ini tidak suka pakai baju bodoh. Ribet menurut dia. Anak cucu kemenakan saya kalau dikasih pakai acara keluarga pakai baju bodoh orang baju kerupuk misalnya. Dia kira baju kerupuk sehingga nak saya mulai merancang baju adat itu bukan lagi dengan harus di toko tetapi tetap ini ya modernisasi. Saya kasih modifikasi. Tetap nilai dasarnya itu baju bodoh. Nah, jadi mereka pakai di baju bodoh walaupun sudah tidak baju toko lagi karena ribetnya itu nak ya. Ribetnya kalau baju toko itu harus dikanji, harus ini tapi dengan lomba-lomba duta pariwisata lah, duta apalah, semua harus pakai baju bodoh kan. Nah, akhirnya menurut saya nak ini sudah mulai bergerak juga. Kita semua harus sama-sama menghargai. Kebetulan beberapa hari yang lalu juga itu beberapa hari yang lalu DPR juga mau bikin perda terkait perda kebudayaan. Jadi kalau di kebudayaan itu ada pelestariannya, pengembangannya, terus menjaga lah itu budaya-budaya kita. Nah, kita ini nak sebenarnya kalau mau bicara nak budaya kita ini sangat santun. Nah, budaya kita itu budaya sifat kelebih. Sifat kelebih itu tidak ada orang saling mencederai, kita punya mulut tidak ada mulut sampah, sembarang kita mau bilang karena kita sifat kelebih. Budaya kita itu sifat kelebih, sifat tahu, sifat kainnya. Ini semua budaya-budaya santun kita ini kalau dia dibahas itu satu hari kita bicara sifat kelebih saja kita urus. Alhamdulillah. Sifat tahu, sifat kainnya. Bagaimana itu makna-makna budaya kita ini yang sangat kita ini kan kalau anak-anak itu tidak diajari bagaimana budaya Matabe. Beberapa bulan yang lalu saya bicara di sini bagaimana budaya Matabe. Anak-anak ini sudah tidak tahu Kalau bahasa Indonesianya kan permisi.
Kalau bahasa Bugisnya mah tabik-tabik ki. Tapi ini kalau sudah tidak dibiasakan Mina, sudah hilang ini budaya-budaya kita. Nah, saya kira ini nak penting menjaga pelestarikan budaya kita. Iya. Bagi ini Pung Ibu ada yang sudah bisa bergabung juga. Ada Andi Ruhul Amin dengan emoticon love-nya. Ya. Dengan Andi Rahul Amin. Ya. Iya. Dan masih itu saja, tadi ada Tristiani Ihwan dan beberapa sahabat peduli. Oh ya, untuk Anda juga yang mau bertanya kepada Pung Ibu, silahkan boleh di via telepon, boleh juga, atau di via live kita di Facebooknya Radio Peduli Parepare. Silahkan bertanya atau ingin berbincang-bincang bersama langsung Pung Ibu. Oke. Iya, saya kira ini memang penting. Saya selalu bilang begini, kalau juga kita bukan kita yang menghargai budaya kita, siapa lagi? Nah, tidak mungkin orang lain. Tapi kalau kita lihat, biasa saya buka Facebook, ada satu orang Amerika itu ya tinggal di Sopeng, dengan pastinya berbahasa Bugis. Kenapa orang Amerika ini menghargai sekali? Kita kalau bahasa Bugis, anak-anak kodong langsung. Akhirnya jarang orang pintar bahasa Bugis, anak-anak zaman sekarang ya. Kok ditanya bahasa Bugis langsung. Iya, biasanya dimarahin sama orang tuanya, jangan bahasa Bugis, padahal harusnya. Saya dulu orang tua saya kan kebetulan anak tentara. Orang tua saya itu selalu dia bilang begini sama kita, sama saya dulu dia bilang begini. Anakmu jangan sampai tidak belajar bahasa Bugis. Harus tahu bahasa Bugis. Nah, enggak boleh tidak. Karena kalau putus ini putus generasi yang tidak tahu bahasa Bugis. Bagaimana? Bahasa Bugis itu tidak gampang itu orang berbahasa Bugis. Masa kau tahu bahasanya orang tuh bahasa sendiri tidak tahu. Bahasa sendiri tidak tahu. Jadi harus diajar. Walaupun diajari itu mereka bahasa Bugis, ya bahasa Bugis yang halus lah. Jangan yang dikasih belajar bilang iko, dikasih belajar bilang idi. Nah, supaya kalau tidak dibiasakan, akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini kalau sekarang ini di Parepare kan di Umpar itu ada prodi khusus bahasa Bugis, sekolah Bugis namanya. Bahasa daerah. Jadi di Umpar itu juga sudah digalakkan ya. Mudah-mudahan lah ke depan saya kerjasama dengan Umpar juga untuk kita. Nah, kalau sekarang ini ya Yena, di prodinya apa itu PI ya? Ya, penyiaran. Dia sudah itu anak mahasiswanya itu datang belajar. Nah, ini kemarin itu belajar mak jepeng malah. Nah, jadi kemarin waktu lomba mereka sudah punya timnya IAIN. Ya, saya harapkan ke depan mudah-mudahan semakin banyak peserta. Semua kampus bisa ikut. Kalangan-kalangan SMA. Nah, saya kira ini luar biasa sekali nih kalau banyak peserta. Kalau kemarin ini pesertanya kita cuma ada lebih 10 kelompok. Dan yang kita tayangkan itu ya cuma juara 1 sampai juara harapan 3. Harapan 3. Berarti banyak juaranya. Iya, sampai harapan ya. Jadi mungkin ke depan kalau peserta banyak, kita ambil juara favorit. Juara favorit atau juara favorit sosial media. Ya, sosial media. Kemudian ini coba saya ini sementara sekarang ini karena saya orang Gatek. Jadi kan saya harus belajar juga. Wah, bagaimana ini caranya ini? Jadi saya harus berdiskusi. Bagaimana ini kalau saya mau lempar, begini caranya. Oke. Ternyata kita juga ini walaupun orang tua, tidak boleh juga kita Gatek ya. Harus juga paham. Tapi selalu tidak boleh dikalah sama anak muda. Padahal dulu itu saya waktu masih di DPR ya, kalau saya pegang-pegang, saya suruh anak-anak sosial itu, kau pergi, jangan kau duduk situ ngerumpi, kau pergi pegang-pegang itu komputer supaya kau belajar. Sosial media. Biasa anak-anak saya bilang begini, memangnya kita pintar buan? Jangan kau saya ini tidak perlu dipintar sekali, ada kau semua pintar, nanti kau kasih belajar kak begitu. Betul. Jadi ternyata ini di sosial media kita mau cari informasi ada, mau cari ini. Nah, ini saya mau ke depan ini saya mau khusus untuk Jepang ini, saya mau membuatlah satu kaset, satu CD yang mulai step by step, sehingga caranya bisa mereka buka melalui YouTube. Nanti mereka belajar dari situ. Baru kemudian ada pertemuan karena kan itu
Jepeng itu sebenarnya gampang sekali. Saya kasih tahu kemarin di guru-guru seni. Sebenarnya ini kalau kita fokus 2 jam sudah pintar. Alhamdulillah. Oh, berarti segampang itu ya, Bu? Gampang. Cuman kemauan ini yang harus. Tetapi, dia gampangnya gampang-gampang susah. Oh, begitu. Kalau sudah tidak dilakukan, dilupa. Kekompakannya kurang. Jadi memang harus selalu dijadikanlah ajang-ajang pertemuan. Jadi kalau saya itu di rumah setiap Selasa kita ada latihan bersama. Selasa kan selalu saya bilang harus pakai hari Selasa supaya saya dari siaran saya siap-siap kita Jepeng. Supaya saya juga waktu hari Rabu saya bisa pakai ke Makassar ke mana kah. Ada waktu-waktu lain yang saya bisa pakai. Saya manfaatkan. Nah ini memang penting kita melestarikan banyak hal yang bisa nanti kita lestarikan. Mungkin nanti di perdanya DPR kita akan masukkan, kita bisa bikin festival Mapadendang, festival Makacapi, banyak sekali yang semoga bisa. Semoga juga bisa ini ya Bu Ibu, semoga bisa direalisasikan nanti dibicarakan di program TV Peduli sama Radio Peduli. Radio Peduli. Betul, karena itu sangat menarik untuk. Saya pikir begini kalau ini kita laksanakan, anggaplah di 20 tanggal berapa? 17 Februari ya. Ulang tahun Parepare. Kalau itu kita lakukan, ya enggak usah lah kita mungkin belum bisa berkumpul-kumpul orang atau secara virtual saja. Secara virtual. Kalau secara virtual melalui Zoom ataukah melalui Facebook juga tidak masalah. Melalui Facebook semua kelompok-kelompok ini radionya di Radio Peduli yang menyiarkan lagunya. Dan TV Peduli jadi yang ini. Sebelumnya beberapa minggu sudah disebut hari ini akan ada Jepeng massal seluruh Parepare. Sebelumnya dipromosikan. Dipromosikan. Coba saya kan tidak ngerti itu urusannya nanti Infocom lah bagaimana. Hari ini jam ini pada asar kita masing-masing kelompok berkumpul di tempatnya masing-masing. Silakan share secara langsung atau kan di-share melalui Facebook di mana sosial medianya masing-masing. Dan saya kira seluruh, bayangkan kok kalau satu kelompok itu paling sedikit 20 orang. Kalau kita ini masih anggaplah satu kelurahan, 22 kelurahan. 22 kelurahan kali 30 orang, 50 orang satu kelurahan. Kok bisa bayangkan 1.000 orang lebih, 1.100 orang menari Jepeng dan semua men-share ke Facebook. Berarti bisa sampai ke daerah-daerah lain. Mabu itu Facebook. Gara-gara tari Jepeng. Saya ini makanya sebelum saya pergi ke daerah lain untuk mengajari Mak Jepeng ini, saya mau dulu ini Parepare tuntas. Saya untunglah ini dinas kebudayaan juga sangat cepat. Dia jadi kalau guru-guru seluruh guru-guru seni ini di sekolahnya bisalah dia bikinkan lomba antar SD, antar taman kanak-kanak, antar SMP, SMA. Luar biasa ini menurut saya ini hal yang kita harus bangga. Saya selalu bilang begini, Parepare harus bangga dengan tarian Jepengnya ini. Jadi sehingga ini bisa menjadi viral sebenarnya. Kemarin saja ini lomba cuma 6 kelompok yang masuk, 9 kelompok yang masuk di Facebook. Tapi sudah ke-share ke banyak. Share kemana-mana viral betul-betul. Keluarga ke Samarinda, aduh pengen rasanya pulang. Rindu budaya. Rindu Mak Jepeng. Betul. Ada dari Tenggarong, ada keluarga-keluarga semua yang biasa semua Mak Jepeng. Ya apalagi dia sudah ingat, aduh dulu kita pernah dapat murid. Bayangkan itu dulu murid 8.600 orang. Kok bisa? Semua orang ikut karena memang semua itu karena Pak Wali Kota sendiri yang ngatur. Yang undang juga. Semua harus hadir. Jadi setiap kantor 30, 50. Jadi saya ini sekarang di komunitas saya itu sudah ada yang bisa melatih sampai 20 instruktur. Alhamdulillah. Supaya bisa ini merata. Siapa? Jadi kalau ada orang kelompok mau bikin, silakan minta.
kami butuh pelatih, kami kirimkan. Jadi tidak ada yang susah nak. Jadi mudah-mudahan ini saya selalu angan-anganku, aduh kalau ini kemarin itu sebelum bagaimana nanti ini, bagaimana caranya orang lihat ini semua. Iya. Oh ternyata saya panggil anak-anak, memang caranya nak kalau kita mau bikin lomba Berarti tidak merusak saya punya iya. handphone, semua tidak berat apa melalui Facebook saja punya budak. Iya. Oh begitu kak. Berarti begini Punya Buya, peran anak milenial cukup ini. Sangat penting nak. Sangat. Dan ini menurut saya ini penting anak milenial ini. Iya. Jangan cuma taunya, bukan saya melarang orang pergi mas sumba, enggak apa-apa. Iya. Pergi mas senam enggak masalah. Tetapi kenalilah juga budaya-budaya kita. Betul. Ada budaya kita ini. Saya ini sekarang nak dipanggil orang di Sengkang. Iya, Mengajar. Jepeng. Panggil mak di Sidrap. Di Sidrap sebenarnya nak, Alhamdulillah. orang mak Jepang juga di sana justru penggambusnya. Tetapi mereka tidak bisa menjadikan dia tarian massal seperti Wah, kita berarti ini. kurang ini ya. Lain juga caranya nak dia. Kalau kita ini nak memang ada teknik-tekniknya Teknik, ya. sehingga satu gerakan yang kita lakukan, gerakan ini, Yang gerakan sama. ini. Begitu. Kalau mereka itu enggak, mereka masing-masing asik dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kalau kita ini di Pare enggak. Ada juga di kelompok asik tapi ada khusus untuk dilakukan. Jadi nak itu tadi itu dari Iya. Goa. Itu kapan-kapan saya mungkin ngajarin. Jadi ini sekarang ini tari Jepang, malah kita di keluarga itu kita jadikan tarian penjemputan. Jadi biasa kan kalau mereka kita tarik Pak Dupa, Iya. toh Di acara pengantin pengantin. juga. Kalau sekarang ini biasa berubah, kita Iya. mulai kenapa kita ini bukan kita bisa aja menarik Mak Jepang Iya, nih. Mak Jepang. Jadi kalau kita Mak Jepang nak dicambutlah dengan tarik Jepang, Iya. baru kita mundur. Baru masuknya Masuk pengantinnya. itu kan Jepangnya itu nak kita pakai lagu-lagu salawat kan, Iya. salawat Nabi, ya Rabbi salih. Iya. Lagunya lagu-lagu yang santun-santun kita pakai. Kita tidak pakai lagu-lagu yang seronok. Iya. Biasa juga kita pakai nak lagu Bugis, tapi lagunya Yang artinya yang bagus, bagus. bomba-bomba si laju-laju lah, apalah, Iya. tanah ugia banyak, Tanah pare-pareku, Liwan-Waku. bisa juga itu pare-pareku, ada logo pare-pareku ya, Iya. bagus juga dipakai untuk Jepang. Jadi banyak nak yang kita bisa lakukan. Iya. Dengan ini, nah ini silaturahminya kita ini sangat kuat. Mudah-mudahan ini ke depan. Amin, semoga. Dulu itu nak selalu dulu waktu masih saya di DPR itu ulang tahun Pare-Pare itu ibu-ibu anggota DPR, ibu Ika DPR itu Iya. semua Mak Jepang untuk penampilannya. Jadi ndak maksudnya kelebihannya ini nak Mak Jepang dia boleh tampil di mana saja. Ya, di acara apapun. Acara apapun. Iya. Di pengantin umpamanya nak. Sementara kita sudah tamu sudah mulai kurang-kurang, kita kasih bunyi playlistnya Jepang. Iya, lagunya. Langsung semua naik berdiri dengan sendirinya. Semangat, iya. Nah, selalu saya bilang begini nak. Pak Jepang itu percaya dirinya tinggi. Tinggi. Karena kita bersama-sama Iya, melakukannya. bersama-sama lakukannya. Jadi tidak ada orang itu. Jadi saya selalu bilang begini sama Nana. Pak Jepang itu nak pede. Iya, percaya. Dia pede percaya diri. Iya. Karena yang enak kalau Pak Jepang itu nak kalau banyak nonton. Iya. Toh jadi Iya, kalau banyak penontonnya, banyak antusias. Iya. Nah ini karena kalau kita pakai baju adat, baju bodoh, Pak baju bodoh itu kan nak biar 20 Pak baju bodoh 10 kelihatan semarak. Wah. Semarak itu kalau ada kita kumpul-kumpul, kemarin itu kita kumpul di Saluk Karajae, Iya. Mak Jepang di rumah adat situ, semua orang balik nak. Balik semua, acara apa? Menarik perhatian banyak orang. Acara apa pun, acara apa? Oh enggak, ngambil gambar. Padahal kita cuma ngambil gambar kan. Iya. Lah bilang seorang, bisa aja tuh dia. Saya bilang, ini memang kalau kita mau ada tarian massal yang tidak perlu memerlukan. Menurut saya begini, nak, Mbak Jepang itu kan anggarannya tidak banyak Betul. untuk mengumpulkan orang. Jadi kemarin itu beberapa tahun lalu juga KNPI bikin acara. Dia bilang, Pepong saya minta tolong. Kalau kau mau rame, Iya. panggil Pak Jepang. Iya. Hubungi mereka saja. Berapa kau mau? Kemampuanmu berapa kau minta orang Pak Iya. Jepang. Tidak terlalu banyak ongkosnya nak. Tidak makan biaya. Tidak Ya. terlalu makan biaya. Karena bukan dia. Ini orang tua ada semuanya juga uangnya. Iya. Pak gayanya jadi kalau paling kita siapkan baju bodoh.
Ya kalau disewakan juga kan tidak banyak-banyak amat, paling 50.000 banyak sekali Mi. Cuma sehari ya. Makeup dia sendiri panggil orang dia sendiri yang bayar kan, jadi kalau bikin ke acara Mak Jepeng semua itu lengkap dengan makeupnya Lengkap, ya. pokoknya apa namanya, dan dia tidak pernah bilang pakai bayar-bayaran. Kalau kita panggil mereka Mak Jepeng paling kita kasih oleh-oleh lah, biasa jilbab, biasa begitu souvenir. Kalau kipas ke apa kan, biasa juga dikasihkan mangkuk-mangkuk ditaruh mikul di dalamnya. Ya begitu mudah-mudahan. Karena memang juga ibu-ibu ini sambil Mak Jepeng juga sambil olahraga. Iya, Ibu-ibu sebenarnya. Jadi dianggap itu olahraga. Ya, manfaatnya di situ. Iya. Jadi saya itu nak bilang begini, saya ini kalau ditanya olahraga apa kita ini punya olahraga Mak Jepeng tidak. Jadi kalau saya Mak Jepeng di rumah nak saya kasih bunyi-bunyi musikku, saya mulai mencari-cari apalagi gaya-gaya yang bagus, karena mereka juga kan variasi itu tidak boleh itu. Mereka pasti mau mungkin lagi lain pun ibu. Oke, kita biasa cocok ini. Nah, kalau kumpul mereka oke, kumpul ya saya kira itu. Iya, karena ternyata pukul sudah menunjukkan pukul 11:51 Ibu. Mungkin Ibu bisa oh ya, sebelumnya kita sapa dulu, ini ada tambahan yang sudah bisa bergabung, Adriani Khalik tadi. Ya, Ibu Adriani. Sehat selalu pun Ibu katanya. Sama-sama nak, sehat Amin. juga. Iya, semoga sehat selalu juga Ibu Adriani Khalik. Ya, jadi bisa Ibu ini berikan simpulkan simpulan ya, dari apa materi harapannya. Ya, makasih. Saya punya harapan mudah-mudahan seni kita ini, tarian kita ini, tari Jepeng ini menjadi miliknya kita. Amin. Dan kita bangga memiliki budaya ini, budaya Mak Jepeng ini yang silaturahimnya lebih kuat. Jadi Pak Jepeng itu tidak ada baku senggol-senggol, artinya tidak ada yang baku cerita-cerita. Makanya kita kalau bikin acara-acara itu apa yang kita pakai, yang penting kita memakai sarung. Selalu saya tekankan itu, Mak Jepeng usahakan kita pakai sarung. Tetapi kalau kita kebetulan semua ke pengantin kita bukan sebenarnya rencananya mau pergi Mak Jepeng, kita cuma pakai sarki, enggak apa-apa juga, yang penting dia tertutup. Jangan memakai Mak Jepeng kita itu dengan kalau di tempat umum, jangan. Ya kalau kita juga pakai training, ya yang sopan-sopan lah, pakaian olahraganya, jangan yang ketat-ketat. Jadi harapan saya ini Jepeng ini betul-betul kita budayakan dan kita sama-sama mencintai seni kita ini. Mudah-mudahan ke depan kita semakin solid dengan Pak Jepeng ini. Karena seni itu memang mempersatukan kita. Jadi seni mempersatukan kita, jadi bukan saja itu seni suara, penyanyi apa sama tetapi ini seni tari juga mempersatukan kita semua. Mudah-mudahan semakin banyak yang mencintai Jepeng ini, dan harapan saya kalau ada yang mau belajar silakan hubungi saya, kemudian bisa langsung ke rumah di Lumpue, Jalan Arum Mampit nomor 6 untuk bersama kita Mak Jepeng. Kemudian saya berterima kasih pada semua yang sudah like, dan teman-teman komunitas Pak Jepeng yang sudah bergabung juga. Nah, saya kira nanti itu dia akan nonton juga, dan harapan saya ini keluarga-keluarga saya utamanya, keluarga-keluarga saya ini, keluarga-keluarga orang Bacukiki ini atau Bacukiki ini jangan sampai melupakan budaya kita. Tetap kita Pak Jepeng bersama, mudah-mudahan ke depan kita semakin solid. Saya memohon maaf apabila dalam bincang-bincang kita ini ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak sudah mendengar ataukah sebentar tayang ulang didengar. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa bersama-sama Mak Jepeng sekota Parepare. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi sahabat peduli bincang-bincang kita di hari ini di program Ragam Inspirasi bersama Pung Ibu dengan tema melestarikan budaya daerah. Semoga bincang-bincang kita ini mendapatkan sisi positif yang lebih banyak lagi, dan tentunya Wida dan Pung Ibu mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.